Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah yang saya hormati dan juga murid kelas 10 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian jujur. Jadi, jujur dalam bahasa Arab yaitu as-sidqu atau siddiq, yang artinya benar, nyata, berkata benar. Lawan kata dari benar adalah dusta, dan dalam bahasa Arab itu adalah al-kizib atau al-kazib. Sesuai secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan; kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan; ketiga, ketegasan dan kemantapan hati; keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Yang selanjutnya kita masuk dalam pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur itu menjadi 3. Pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu niat beribadah hanya pada Allah. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Contohnya, orang yang menyampaikan suatu berita dengan berita yang fakta, yang sebenarnya, tidak yang hoax. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya adalah menyumbangkan dana untuk pembangunan dana masjid secara ikhlas.
Selanjutnya yaitu dalil tentang berperilaku jujur. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8 dan juga surat At-Taubah ayat 119. Di surat Al-Maidah ayat 8 menjelaskan orang yang beriman itu hendaklah menjadi seorang yang adil. Saat menjadi saksi pun dia harus adil. Jangan sampai dia memihak salah satu pihak. Dan jangan sampai juga kebencian kita terhadap satu kaum malah mendorong kita untuk berlaku tidak adil. Maka Allah menekankan kita untuk berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan juga bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalam surat At-Taubah ayat 119. Maksud dari ayat ini ialah kita sebagai orang muslim itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus selalu bersama-sama dalam circle orang-orang yang benar. Karena kalau kita bersama dengan orang yang benar, maka kita akan ikut menjadi orang yang benar juga. Sekarang kita masuk dalam manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berperilaku jujur, pasti akan mendapatkan manfaatnya yang dapat kita ambil. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, hidup tenang. Kalau kita sering jujur, maka tidak akan ada lagi rasa khawatir atau merasa bersalah atas sikap yang kita lakukan. Selain itu juga, kita juga bisa menabung untuk kita masuk dalam surga. Kedua, mendapatkan pekerjaan. Jika kita menjadi orang jujur, maka kita dapat dipercaya orang lain dan melakukan suatu hal. Yang ketiga, banyak teman. Kejujuran membuat orang di sekitar kita akan senang dengan kita. Mereka menganggap kita adalah orang yang dapat dipercaya. Keempat, memperoleh kesuksesan. Dengan memiliki sifat jujur, orang akan memperoleh kesuksesan. Contohnya, misalnya seorang pengusaha yang sukses, dia bisa sukses karena dia dipercaya oleh banyak orang. Yang kelima, memiliki nama baik. Kalau kita sering berbuat jujur, maka akan banyak orang yang mengetahui hal tersebut. Jika banyak orang mengetahui hal tersebut,
Mungkin di luaran mereka akan membicarakan tentang kejuaraan. Artinya, mereka membicarakan tentang kita yang baik-baik, tidak yang buruk. Yang terakhir, pedoman. Jika kita sering jujur, maka kita akan menjadi pedoman bagi banyak orang.